Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anat Fadlika Rama dari kelas 11 MIPA 1. Nah, di sini saya akan membahas tentang bahayanya merokok bagi tubuh manusia. Pertama-tama, kita akan masuk dulu ke pembahasan apa sih rokok itu. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau kering yang telah dicacah. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dibiarkan membara hingga asapnya dapat dihirup lewat mulut pada ujung yang lainnya. Bahaya merokok bagi kesehatan bukan saja bagi perokok, tetapi juga berakibat bagi orang sekitar karena dampak dari asap rokok atau disebut dengan perokok pasif. Orang-orang yang merokok mungkin belum tahu tentang pengertian bahayanya merokok atau sudah memahaminya, namun sulit untuk menghentikan kebiasaan merokok karena sudah kecanduan. Bagi mereka para perokok, merokok adalah hal yang sudah biasa dan lumrah. Jika sehari tanpa rokok, mulut mereka akan terasa kecut dan tidak enak. Sepertinya ada semacam tuntutan dari kandungan nikotin dalam darah yang memerintahkan kepada otak untuk menyeimbangkan kandungan nikotin tersebut. Sehingga jika kandungan nikotin kurang, maka segera akan kelabakan mencari rokok. Walaupun tengah malam, jika merasa membutuhkan rokok, mereka akan segera keluar rumah mencarinya. Nah, di sini ada kandungan racun dalam rokok. Dan saya akan membahas 3. Yang pertama tuh ada tar. Tar adalah residu partikel yang terkandung dalam asap rokok. Ini bukan bahan kimia tunggal, melainkan campuran dari beberapa ribu konstituen asap. Yang kedua ada nikotin. Nikotin adalah bahan kimia alami di dalam tanaman tembakau. Saat tembakau dibakar, nikotin dipindahkan ke dalam asap. Nikotin, meski membuat ketagihan, bukanlah penyebab utama dari penyakit terkait merokok. Yang ketiga ada karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan gas yang terbentuk dalam asap rokok. Karbon monoksida telah diidentifikasi sebagai penyebab utama penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung pada perokok. Nah, di sini ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam rokok sangat bahaya bagi kesehatan Anda dan orang-orang sekitar Anda. Ada beberapa bahaya merokok bagi kesehatan. Di antaranya yang pertama, gangguan kardiovaskular, terus yang kedua kerusakan otak, yang ketiga penyakit mulut dan tenggorokan, yang keempat penyakit paru-paru, yang kelima penyakit lambung, yang keenam tulang keropos atau rapuh, yang ketujuh penuaan dini, kedelapan masalah pada organ reproduksi, dan kesembilan atau yang terakhir adalah gangguan psikologis. Nah, kita juga sering mendengar istilah kawasan tanpa rokok atau KTR. Nah, kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Kawasan tanpa rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok. Di sini ada tips yang saya dapat. Itu tips agar bisa berhenti merokok antara lain. Yang pertama mengelola stres, yang kedua menghindari pemicu kebiasaan merokok, yang ketiga mengonsumsi makanan sehat, yang keempat berolahraga secara rutin, yang kelima membersihkan rumah secara berkala, yang keenam melibatkan keluarga dan teman terdekat, yang ketujuh mencoba terapi pengganti nikotin, yang kedelapan menjalani terapi perilaku, dan yang terakhir mencoba hipnoterapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya teman-teman, hindari rokok karena merokok itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.